Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan mengenai pangkat Nabi dan pangkat Rasul di dalam agama Islam. Pertanyaannya adalah utama pangkat Nabi atau utama pangkat Rasul. Di sini lagi-lagi Imam Al-Bajuri menjawab di Hasyiah Al-Bajuri halaman 15. Qalu an-nabi ikhtarahu 'ala Rasul tab'an liqauli ta'ala. Ini untuk pengetahuan kita ya. Untuk menambah wawasan. Jadi musonib, pengarang kitab Fathul Qorib, di matannya menggunakan kalimat wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi, tidak menggunakan Muhammadir rasuli. Kenapa yang dipilih an-nabi? Tab'an liqauli ta'ala, karena musonib mengikuti Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dan para malaikatnya yusholluna. Makna sholawat ini berbeda. Ketika sholawat dari Allah dan sholawat dari malaikat itu berbeda. Jadi yusholluna, Allah merahmati Kangjeng Nabi, wa malaikatahu, dan para malaikatnya beristighfar 'alan nabi, kepada nabi gitu. Jadi ada ayat Allah, itu ayat Al-Qur'an menyatakan demikian. Jadi musannif memilih kata an-nabi, tidak memilih kata rasul. Wa in kanat risalah afdalu minan nubuwah. Walaupun pendapat musannif memang menyatakan risalah itu lebih utama daripada nubuwah, ala rajih, menurut pendapat yang lebih unggul. Yang unggul ya, hilapan lil Izzuddin bin Abdi Salam, yang berbeda pendapat dengan Imam Izzuddin bin Abdi Salam, yang berpendapat bi anna nubuwata afdalu minar risalah. Menurut Izzuddin bin Abdi Salam, nubuwah, pangkat nabi, itu lebih utama daripada pangkat rasul. Kenapa? Alasannya li'anna nubuwata fiha ta'allaqa bil khaliq war risalah fiha ta'allaqa bil war risalah pihak ta'alaqa bil khalqi. Jadi nabi itu, pangkat nabi itu berkaitannya dengan khaliq, berhubungan dengan Allah. War risalah, sedangkan pangkat risalah rasul itu berhubungan dengan makhluk. Fa'inna nubuwah pihak insirafun minal khalqi ilal haq. Pangkat nabi insirafun minal khalqi ilal haq. Insirafnya dari makhluk kepada Allah. Jadi meninggalkan makhluk menuju Allah itu. Nubuwah itu. Warisalah pihai al-insirab minal haq ilal khalqi. Sedangkan pangkat risalah itu al-insirab, insirab dari Allah ilal khalqi, kepada makhluk, liyadullahum, agar supaya Rasul menunjukkan jalan yang benar kepada makhluk. Waroda bi anna risalah piha at-ta'alluqani kama sharah bi Syekh Ibnu Hajar fi Sharhil Arba'in. Jadi risalah itu menurut Syekh Ibnu Hajar dalam syarah kitab Al-Arba'in ada dua ta'alluq. Risalah itu bukan hanya insiraf dari Allah kepada makhluk saja, tapi risalah itu mengandung dua ta'alluq, ta'alluq kepada khalqi dan ta'alluq kepada hak, kepada Allah, kepada khaliq ya. Wal kalam fi nubuwati rasul wa risalatihi. Jadi di nubuwah, pangkat nabi dan pangkat rasul itu ada dua ta'alluq ya, yang tadi itu. Wa illa, jika tidak mengandung dua ta'alluq, kata Ibnu Hajar, par rasul afdalu minan nabi, maka rasul lebih utama daripada pangkat nabi, qat'an, secara pasti. Wa nubuwah, dan pangkat nabi, afdalu minal wilayah, lebih utama minal wilayah, di dalam masalah wilayah. Sawaun kanatil wilayah li nabiin aw li ghairihi, sama saja ketika wilayahnya nabi atau wilayahnya selain daripada nabi, maka nabi akan lebih utama daripada rasul. Wa qad istahara. Nah, jika ada pertanyaan berapa sih jumlahnya para nabi itu, sudah pada maklum ya. Nabi itu sebagaimana diceritakan di kitab ini, para nabi itu berjumlah mi'atu alfin wa arba'atu wa isruna. 124.000 nabi, jumlah para nabi itu. Itu menurut satu pendapat. Pendapat lain mengatakan mi'ata alfin wa arba'atu wa isruna. 224.000 pendapat lain. War rusul minhum salasumi'atin.
wa salasata asyara. Rasul jumlahnya ada 313 atau 314 atau 315. Jadi ada 3 pendapat yang mengatakan jumlah Rasul. Lakin sahih ada muhasrihim. Tetapi kalau sahih itu berpendapat tidak ada hitungan yang pasti jumlah Rasul itu. Karena hanya Allah yang tahu. Allah berfirman dalam Al-Quran, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Jadi sebagian para rasul itu ada yang kami ceritakan, kata Allah di dalam Al-Quran, kami kisahkan, wa minhum man lam naqsus alaika, dan sebagian lagi para rasul itu tidak kami kisahkan dalam Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad. Jadi itu sebagai tambahan wawasan pengetahuan kita, perbedaan Rasul dan Nabi, keutamaan Rasul dan Nabi, dan sebaliknya, dan juga jumlah para Nabi dan para Rasul, untuk menambah kita semakin cinta, semakin mahabbah, semakin mengagungkan, dan semakin hebah kepada para Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan kita di alam mahsyar nanti berada di bawah benderanya para Nabi dan para Rasul. Kita diaku sebagai umatnya Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.